Ayo ikut kul. Di kul kita perhatikan. Di kul kita dipedulikan. Di kul kita bertumbuh dalam Tuhan. Di kul kita melayani. Kul keren. Siap yang keren. Hal yang tidak mungkin itu Tuhan akan perintahkan. Amin. Berkat ke sana. Memang kuasa Tuhan itu luar biasa gitu. Hal-hal kecil seperti itu kalau nggak bisa mengalah, ya udah lupa biasa. Selama Mas Anton itu sakit, bolak-balik ke rumah gitu. Jadi kalau dulu kita seperti kawin kontrak itu nggak hidup Pak. Karena nggak ada perasaan, nggak ada hati. Saya percaya teman-teman semuanya tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ikut kita diperhatikan. Ikut Bu Rosa. Ayo ikut kul kita dipedulikan. Ya. Pak Anton. Di kul kita tumbuh dalam Tuhan. Bunda. Ayo ikut kul, di kul kita melayani. Ayo ikut kul kita semua. Ayo ikut kul, di kul kita diperdulikan. Halo Bu Willy. Di kul kita bertumbuh dan melayani. Bertumbuh. Di kul kita bertumbuh dalam Tuhan. Bu Eka. Ayo ikut kul kita diperhatikan. Unjuk lagi. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa. UKM. Siap Tuhan. Tangan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Nanti saya minta kesediaan Pak Simo berdoa membuka kul kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah bisa kumpulkan kami di rumah saudara kami kirim seni. Amin. Untuk kami bisa bersatu hati memuji memuliakan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berikan juga kami roh hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat bisa saling mengerti, saling menguatkan akan isi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti yang akan kami sharingkan. Tuhan kuasai setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami hanya berfokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Benarkan mereka yang membuat supaya mereka bisa duduk bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami, memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan kita bersaudara. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat Tuhan. Walaupun kami tidak sehat bukan berarti kami tidak bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan buat kami Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau selalu melawat kami malam ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman dari Kak Anton. Kau lawat hamba-Mu Tuhan agar dia menyampaikan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Tuhan, teman-teman semuanya, saya mau mengingatkan untuk pelajaran MSK yang kedua itu yang belum dikumpulkan ya, dikumpulkan pada Pak Tommy ya. Karena nanti MSK ketiga baru dapat sertifikatnya. Maafkan, sepertinya sampai MSK yang keempat, karena ada MSK yang keempat juga. Jadi informasi dari Departemen Tool setelah selesai di buku MSK 4 maka akan mendapatkan sertifikat, begitu ya. Jadi terus teman-teman akan kita semua sama-sama mengikuti pelajaran demi pelajaran di buku MSK ini. Karena kita harus menekankan di gereja kita yaitu tentang pemuridan. Terus kita kejar terus tentang pemuridan. Katakan amin. Jadi kita semuanya sama-sama dari seorang murid, ya, dari seorang murid. Baik, Tuhan, nanti teman-teman yang belum kumpulkan, boleh hubungi Pak Tommy supaya dikumpulkan yang sudah diisi. Lalu teman-teman, nanti itu setelah kita selesai dari bahan ini, kan ada itu setiap hari ada ayat hafalan ya yang harus diisi. Itu menjadi ini ya, menjadi apa namanya? Saat teduh kita di pagi hari. Jadi contohnya sekarang kita di Kamis nih, Kamis malam Jumat. Nanti mulai besok kita mulai di hari pertama. Ya teman-teman baca ayatnya ada di sini kan, lalu ada isian diisi. Semuanya ada isinya ada dalam Alkitab. Dikerjakan setiap hari. Itulah yang di saat teduhnya. Jadi buku MSK luar biasa ya. Untuk saat teduh juga bisa, untuk kita sama belajar juga bisa. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah malam hari ini kita akan sama-sama tentang nilai dalam berkomunitas, ya. Teman-teman tahu ya, berkomunitas seperti inilah. Ya itu namanya kita sedang berkomunitas. Baik, jadi sekarang kita sama-sama belajar di buku MSK yang ketiga, pelajaran 3, nilai-nilai dalam berkomunitas. Kita kan sudah berkomunitas nih. Kalau misalnya kita jauhkanlah, kita sering bertengkar, kita sering ribut, sering nggak paham, kita cekcok, wah. Pokoknya isinya ribut di kul. Kita ada berkat, teman-teman. Berkatnya ada nggak? Ya. Tidak ada berkat. Gimana Tuhan memberkati ya, C? Ribut mulu ya. Tapi kalau sebaliknya kalau kita rukun, wah, satu sehati, terus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang lainnya. Kita bersatu hati, sepakat, ya, berdoa bersama-sama. Ada teman yang usaha kita kunjungi, kita topang, kita peluk, kita rangkul dia. Wah, Tuhan senang sekali melihat. Dan Tuhan akan gampang memberkati kita. Katakan amin. Gampang sekali. Anak-anakku rukun semuanya. Waduh, mungkin Tuhan pun merasa terenyuh hatinya. Waduh, teman-temanku kayak luar biasa baiknya. Mereka saling menopang, nggak melihat yaitu latar belakang, semua saling menopang, memberkati. Tuhan senang sekali. Dan Tuhan saya percaya dengan gampangnya memberkati kita. Katakan amin. Mau kemana kamu? Misalnya itu, mau kemana acara? Ayo, Tuhan cukupkan berkat-berkat kita. Katakan amin. Nah, terus memang betul di setiap kul kita ada kekurangan. Yuk kita sama-sama, yaitu untuk membantu teman-teman yang ada kekurangan, saling menopang begitu ya. Anak-anak ya, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nyanyi ini. Ini ada lagunya. Amin. Oh iya betul. Jadi pujian ini ada di Mazmur 133 ayat 1, 2 dan 3. Oh betapa indahnya, teman-teman, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Betapa Harun keurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan.
untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Teman-teman, ini bukan hanya di cool ya, tapi di keluarga juga begitu. Ya, kalau kita maaf nih ya, kalau kita ribut dengan suami istri, aduh berkatnya pasti beda. Boleh saya tambahkan? Enggak. Di Mazmur ini, ya, Tuhan itu memerintahkan berkat itu seperti embun dari gunung apa? Hermon sampai Bukit Sion. Itu kalau di Google itu kira-kira jaraknya 100 km. Jadi embun itu kalau turun, matahari udah bersinar itu hilang. Kan itu hal yang tidak mungkin, embun dari Gunung Sion naik ke Bukit Sion. Itu hal yang tidak mungkin. Di sana hal yang tidak mungkin itu Tuhan akan perintahkan. Amin. Berkat ke sana. Ya. Itu untuk sedikit tambahan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Tuhan berkati. Baik. Kita lanjut ya. Oke. Tadi yang pertama tentang yaitu komunion atau kehidupan yang satu dan rukun. Sekarang yang kedua tentang apa? Komitmen. Nah, perlu juga ini. Dalam berkomunitas, kita juga perlu komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Pak Anton, ada lagi kontrak perjanjian dan komitmen. Bedanya apa? Beda. Kalau kontrak ada maaf, ada kawin kontrak begitu ya. Lalu ada perjanjian jual beli tanah gitu ya. Ada kan kalau surat kontrak, surat perjanjian. Tetapi ini komitmen. Nah, komitmen ini lebih atau di atas dari perjanjian dan kontrak, lebih ke apa namanya, emosional, ke komitmen. Iya betul, komitmen juga. Nah, di dalam komitmen kita perlu komitmen. Ada lagi suka menambahin, kita nggak boleh ember.com ya. Nah, juga begitu. Artinya kita komitmen. Kita masalah ada di kuliah, kita cukup yang tahu. Nggak boleh ember.com bilang sama tetangga sebelah ini begini, nggak boleh. Untuk kita udah tahu, sudah kita doakan. Ya, nah, kita punya komitmen untuk kita berpegang teguh. Artinya kita menjaga keutuhan, yaitu bahtera ini, keutuhan komunitas kita ini. Katakan amin. Jadi itu kita perlu juga belajar komitmen. Jadi komunitas orang percaya membutuhkan komitmen. Itu penting sekali. Gimana Anton kalau di komunitas nggak ada komitmen? Wah, pasti akan rapuh komitmen. Jelas rapuh kalau nggak ada komitmen. Contohnya misalnya dulu Yesus yang dikatakan dengan king, ya. Dulu ada nggak komitmen Yesus sama aku? Ada kan? Kalau nggak ada, kaki nggak akan bisa. Iya betul, nggak akan jadi. Pun demikian saya dengan Lydia juga. Saya dulu mengalami 3 tahun setengah pacaran. Wih, salah sedikit ya. 3 tahun setengah pacaran. Kalian punya komitmen yang sungguh kali itu Tuhan. Jadi kita harus punya komitmen. Katakan amin. Amin. Sebelah bilang komitmen yuk. Komitmen. Jangan. Maksudnya dikul ini. Oh dikul ya. Tadi contohnya masalah-masalahnya kan. Jangan pelaminan. Kembali dikul maksudnya. Sama-sama. Ya itu kita komitmen sama-sama. Bukan kawin kontrak dengan yang kawin komitmen. Kalau kawin kontrak itu kan cuma formalitas, terus bersama karena dia nggak menyangkut hati, cuma formalitas saja. Jadi kalau kita seperti kawin kontrak itu nggak hidup Pak, karena nggak ada perasaan, nggak ada hati. Sementara kalau komitmen ini bicara itu masalah hati, kita betul-betul rasanya kita satu keluarga saling mengasihi, itu apanya ya, prosesnya itu, ikatannya itu lebih kuat Pak. Jadi nggak formalitas, itu kira-kira dari saya. Baik, kalau Agli itu seberang ada? Ibu yang seberang ada? Pengalaman saya kan, saya mungkin ada ikut kul itu sekitar mungkin 10 kul dari Jogja, maksudnya dari Jogja. Dari Jogja itu, dan biasanya kul yang memang nggak kompak, yang nggak kuat, nggak solid, dia akan pecah. Kebanyakan itu dari itunya apa? Companion ya? Companion apa tadi? Ini yang pertama. Komunian. Kehidupannya. Nah, komunian, dari komunian kebanyakan
kasusnya gara-gara seperti itu. Karena mungkin ada orang yang dia kayak merasa dia tuh penting gitu. Jadi yang lain juga merasa dia penting juga. Jadi sama-sama gontok-gontokan di atas. Nah kadang-kadang seperti itu. Pernah saya maksudnya ikut di satu kul yang memang ini isinya anak-anak yang masih belum dewasa gitu mas. Jadi kita pergi foto. Kita foto, jadi foto itu isi kulnya itu ada sekitar 8 orang, jadi hanya 3 orang laki, 5 wanita. Jadi habis kita foto, kita kan cetak. Nah ketika kita cetak foto, itu kan dibatasi. Itu mungkin sekitar kita cuma bisa ambil 5 yang terbaik. Nah yang cewek yang ini merasa wajahnya nggak cantik di sini gitu. Jadi dia mau foto yang ini, sedangkan yang si ini merasa wajahnya cantik di sini, jadi di sini. Nah, gara-gara hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu kalau nggak bisa mengalah, ya udah bubar. Pernahkah Bapak Ibu menerima bantuan, perhatian yang tulus dari orang lain? Ya, sekalipun dia sendiri berada dalam kesusahan. Pernah nggak, saudara? Yang pernah paham ya dengan soal ini? Pernahkah nggak, saudara, menerima bantuan dari orang lain, tapi yang orang itu juga lagi kesusahan? Waktu Pak Anton sakit, kena stroke 3 tahun yang lalu, itu saya benar-benar bersyukur saya ada di KUL gitu kan. Karena teman-teman KUL waktu itu ya saya lihat keadaan mereka ya bukannya keadaan yang enak juga. Contohnya ya kayak almarhum Pak Apin gitu ya, dia lagi gak kerja waktu itu, tapi saya lihat kasihnya gitu loh, tiap pagi Pak Anton, Mas Anton mau terapi nggak gitu, pokoknya dia datang gitu, pokoknya nggak pernah dia biarkan Mas Anton itu sendiri gitu ya. Bukan cuma Pak Apin sih, teman-teman yang lain juga gitu kan. Saya lihat nggak putus-putus lah mereka tiap hari, hampir tiap hari selama Mas Anton itu sakit bolak-balik ke rumah gitu. Itu aja saya bersyukurnya, dan saya melihat bantuan itu bukan cuma materi gitu, tapi perhatian, tenaga, banyak yang teman-teman berikan buat kami gitu. Makasih. Inilah KUL yang sesungguhnya. Mereka care sama saya siang dan malam teman-teman. Waduh, datang terus, topang saya, kuatkan saya. Ya saya rasakan. Saya tahu betul keadaannya susah banget, susah sesusah-susahnya. Bahkan untuk makan aja susah. Saya memang saat itu susah juga kehidupan saya, untuk makan juga susah. Cuman saya bukan menjengkel ekonomi orang ya. Susah saya, tapi masih lebih susah kakak ini gitu. Cuman saya yang sedang hamil Tristan waktu itu, rumah tanggaku sedang kacau balau. Saya korban KDRT, saya korban apalah dari papanya Amran gitu kan. Tapi saya merasakan kasih Tuhan melawat saya. Saya dulu pernah bilang, Kak, ada nggak Bapak Gembala yang mau merawat anak saya ini? Saya rasa saya nggak sanggup untuk memelihara anak ini. Jadi yang menemani saya melahirkan itu Bapak Gembala saya sendiri. Tidak lama kemudian setelah saya melahirkan, Ibu Gerna datang dan mendoakan anak ini juga saya. Dan kami mengucap syukur, memang kuasa Tuhan itu luar biasa gitu. Luar biasa, karena tangan Tuhan tidak pernah putus pengharapan. Tuhan selalu mendengar doa yang didasari iman percaya gitu. Jadi setelah saya melahirkan anak ini, pendeta mengatakan, minta maaflah kepada anakmu, meskipun dia masih bayi, dia mengerti. Meskipun dia belum paham yang kamu katakan, ucapkanlah. Minta maaflah sama anakmu ini, agar kiranya anak ini bisa panjang umur, bisa hidup untuk selanjutnya, kata Bapak Marbun ini. Dan di situ ya saya sekonyong-konyongnya nangis, saya nggak ngerti nangis kayak mana. Kalau bisa dibilang saya sampai kayak nangis darah gitu, minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau Rita ini apa? Benar-benar mengalami ya. Mengalami di poin yang kedua ini, bahwa yang membantu sebenarnya itu kekurangan, kesusahan. Dia bisa membantu Kak Lolita. Nolong saya sampai untuk makan kami. Gitu. Tuhan tolong kami. Tuhan kirimkan orang yang sebenarnya orang itu kekurangan. Iya, Pak. Yuk, kita bersyukur ya, kita sama-sama belajar tentang yaitu nilai-nilai dalam berkomunitas. Dan saya percaya teman-teman Smart House akan bersama-sama kita dalam KUL ini saling bahu membahu begitu ya.
loh. Saling topang dan lainnya, ya. Nggak ada lagi yang nama egois, ya, dan mau menafsiri nggak ada. Saya percaya teman-teman semuanya tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dan selalu sukacita untuk saling menopang, mendoakan dan menguatkan. Puji Tuhan. Ayo ikut KUL. Kami KUL Kuantan Raya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung di KUL kami yang ada di Jalan Hang Tua, Jalan Satria, Jalan Lokomotif, Jalan Kuantan Raya, Jalan Kampar, Jalan Rokan yang ada di Perumahan Jundul Baru dan Jundul Lama. Mari bergabung di KUL KR setiap hari Kamis jam 7. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Siap menuai. Asik.